Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai FOC untuk induction motor 3 pas. Kemarin kita sampai di FOC untuk speed controller. Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai current controller. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ini adalah blok untuk current controller. Current controller ini inputnya antara lain adalah ID-ref, di mana ID-ref ini untuk membentuk flux di rotor, kemudian IQ-ref ini untuk membentuk field flux untuk torsi, kemudian I-alpha dan I-beta berasal dari motor, di mana ini adalah feedback arusnya, kemudian cos theta dan sin theta berasal dari encoder, yaitu untuk menentukan posisi dari flux di rotor yang terakhir, yang terupdate. Kemudian VDCN adalah DC bus dalam bentuk per unit. Kemudian controller on adalah sinyal untuk menyalakan current controller ini. Untuk output dari current controller ini adalah MA, MB, dan MC. Ini adalah modulation index untuk masing-masing fase, dari fase A, B, dan C. Kemudian kita akan melihat isi dari blok current controller ini. Ya, di sini ini adalah blok-bloknya. Di sini kita lihat ini adalah park forward transform, kemudian ini adalah PI controller. Kemudian yang di bawah ini adalah park reverse transform. Kemudian ini adalah SVM atau space vector modulation. Di sini kita lihat di blok park forward transform ini inputnya adalah berupa feedback berupa arus, yaitu I alpha dan I beta dari motor, kemudian cos dan sin theta dari sudut encoder, kemudian outputnya adalah D key, arus D dan arus key. Ini jadi tadinya arusnya ada I alpha I beta dari stationary reference frame, kemudian outputnya adalah ID dan IQ untuk rotating reference frame. Kemudian bisa kita lihat di sini arus ID dan EQ dari feedback kita kurangkan ke arus ID dan EQ reference untuk mendapatkan errornya. Errornya ini kemudian kita masukkan ke dalam PI controller yang ada di sini. Untuk IUDCN ini adalah seper DC bus dalam per unit. Ini masih kita kalikan dengan 2, kemudian kita kalikan lagi dengan error untuk ID ref dan IQ ref, kemudian kita inputkan ke dalam PI controller di sini. Ini sesuai dengan formula yang digunakan untuk menghitung PI controller, di mana formulanya bisa kita lihat di sini. Ini adalah formulanya. Seper DC bus tadi adalah ini UDCN, kemudian dikalikan 2 adalah ini. Kemudian delta IN ini adalah error dari IDQ ref dikurangi IDQ feedback. Kemudian perhitungan untuk gain KP ini bisa kita lihat blok diagramnya adalah di atas ini. Kita lihat ini CCKP ini sama dengan KP, kemudian CFS ini sama dengan IFS, dan inverse VFS ini sama dengan UFS, di mana FS ini adalah full scale. Terus ini dikalikan di sini, kemudian dikalikan lagi di sini, kemudian kita simpan hasilnya di variabel P. Begitu juga untuk perhitungan gain omega i di sini, bisa kita lihat blok diagramnya adalah yang ini. CC omega i, CCWI ini sama dengan omega i, kemudian time step ini sama dengan TS. Di sini kita lihat dikalikan di sini, kemudian hasilnya kita simpan di variabel omega i TS atau WI TS. Kemudian di bawah sini ini adalah perhitungan dari PI controller secara full mengikuti formula yang ada di sini. Untuk perhitungan dari integrator sebelumnya yaitu MI, di sini digambarkan oleh blok U delay R. Ini adalah perhitungan dari integrator di time step sebelumnya. Kemudian output dari PI controller untuk ID ini adalah berupa ID correction, di sini disimbolkan dengan D out. Untuk IQ PI controller
Kita lihat di sini formula yang digunakan juga sama, hanya saja untuk saturasinya kita menggunakan dynamic limiter, di mana dynamic limiter ini menggunakan formula yang ada di sini, di mana formula ini digunakan untuk membatasi supaya modulation index dari MD dan MQ ini tidak melebihi 1. Jadi ini adalah blok diagram yang digunakan untuk mengimplementasikan dynamic limiter dengan formula yang ada di sini. Kemudian koreksi dari ID dan AQ yang berupa modulation index tersebut kita masukkan ke dalam reverse Spark transform yang ada di sini. Tentu saja dengan menggunakan sudut yang sama sebagaimana inputnya, yang mana sudah kita ambil untuk cos dan sin-nya. Reverse Spark transform ini outputnya adalah I alpha dan I beta di dalam stationary reference frame yang kemudian akan kita inputkan ke blok SVM yang ada di sini. Blok SVM di sini menggunakan cara yang lebih mudah untuk mengimplementasikan SVM daripada yang pernah saya gunakan di video saya sebelumnya. Di sini bisa kita lihat, tentu saja di sini adalah Clark reverse transform untuk merubah dari I alpha beta menjadi I RST dalam 3 pas. Kemudian kita masukkan ke dalam pulse center modulation. Ini adalah implementasi SVM di sini di Altair Embed menggunakan min max PWM. Ini lebih mudah daripada cara SVM yang saya gunakan sebelumnya. Di mana di sini kita tidak perlu menentukan di sektor mana vektor arus IRST berada. Nah, di sini masuknya sudah 3 pas, jadi keluarnya juga 3 pas, dan ini tentu saja di dalam modulation index. Output dari blok SVM ini adalah modulation index yang bisa kita gunakan untuk memodulasi DC bus melalui inverter. Di sini kita lihat ini adalah output dari current controllernya, kemudian ini adalah input untuk inverternya. Di sini kita lihat masing-masing fase dikalikan dengan setengah DC bus, kemudian di sini ada saturasi dari minus setengah DC bus sampai DC bus. Di blok diagram untuk simulasi ini kita lihat saturasinya dari minus setengah DC bus sampai setengah DC bus. Tetapi untuk penggunaan aktualnya di hardware, modulation indexnya harus dari 0 sampai 1, bukan dari minus 1 sampai 1. Ini dikarenakan input untuk MOSFET hanya dari 0 sampai 1, dari off sampai on. Jika kita lihat pada current controller kita tadi, kita tidak memiliki feed forward compensation seperti ini. Ini adalah contoh feed forward compensation yang ada di PMSM, di mana untuk feed forward compensation yang digunakan di EM atau induction motor sudah pernah saya jabarkan sebelumnya di video tentang FOC yang menggunakan Simulink. Feed forward compensation ini diperlukan untuk menghilangkan disturbance, akan tetapi kadang dia tidak perlu dipakai. Ada beberapa alasan yang membuat kita tidak perlu menggunakan feed forward compensation. Saya telah mengecek beberapa referensi dan alasannya bisa dijabarkan sebagai berikut. Ini adalah referensi yang saya dapat dari Electronic Stock Exchange. Di sini bisa kita lihat user 16222 menyebutkan bahwasannya disturbance berasal dari back EMF. Di sini kita lihat tegangan dari stator tidak hanya berasal dari arusnya, tetapi juga dari back EMF yang berasal dari speed dari rotor. Karena rotor memiliki flux magnetik, maka flux magnetik ini akan menghasilkan back EMF yang akan melawan arus yang ada di stator. Sehingga current controller sekarang akan memerlukan tegangan yang lebih besar untuk menghasilkan torsi yang sama. Akibatnya, performa current controller saat dynamic response atau transient response akan menurun. Hal ini disebabkan karena current controller sekarang semata-mata berusaha untuk memitigasi disturbance, sehingga responnya untuk menghasilkan torsi akan berkurang.
kecuali jika kita memberitahu current controller di awal bahwasanya akan ada disturbance atau gangguan yang memerlukan tegangan lebih besar untuk menghasilkan torsi yang sama. Itulah sebabnya digunakan feed forward compensation. Namun di sini user Cayenne menyebutkan bahwa feed forward compensation itu hanya digunakan apabila sampling rate dari current controller itu cukup lambat, sekitar 4-8 kHz. Karena sampling rate dari current controller itu lambat, maka performanya saat dynamic response akan sangat buruk. Maka perlu ditolong oleh feed forward compensation untuk menghilangkan efek disturbance sebelum masuk ke input dari PI controller untuk current controller. Akan tetapi apabila sampling rate dari current controller sudah cukup tinggi, maka kita bisa tidak menggunakan feed forward compensation. Hal ini dikarenakan respon dari current controller itu sendiri sudah cukup cepat untuk menghilangkan efek dari disturbance. Dengan demikian, apabila kita menggunakan feed forward compensation pada current controller yang memiliki sampling rate cukup tinggi, hal ini justru akan mendegradasi performa dari current controller dikarenakan suku feed forward compensation ini akan mengintervensi kinerja dari current controller. Karena kinerja current controller sendiri sudah cukup cepat untuk menghilangkan efek dari disturbance. Alasan kedua kenapa kita tidak menggunakan feed forward compensation adalah karena suku yang digunakan di feed forward compensation berasal dari speed signal, di mana speed signal ini banyak mengandung noise, yang artinya kita akan menginjeksikan noise ke dalam current controller yang justru akan mendegradasi performa dari current controller itu sendiri. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi cepat untuk FOC controller ini. Di sini kita lihat target kecepatannya adalah 3000 rpm, kemudian ID ref-nya adalah 1.5 ampere, kemudian IQ ref ini akan ditentukan oleh speed controller dikarenakan signal untuk speed controller di sini adalah on. Selanjutnya ini adalah signal yang akan kita monitor untuk arusnya. ID dan ISK ini merupakan signal arus feedback yang berasal dari motor, akan tetapi sudah dirubah ke dalam rotating reference frame. Maka nanti akan kita lihat vektornya itu tidak akan berputar karena kita lihat dari sisi rotor. Sedangkan I alpha dan I beta ini juga merupakan signal feedback dari motor, akan tetapi masih berada di stationary reference frame. Maka akan kita lihat vektornya nanti akan berputar sesuai dengan kecepatan frekuensi dari stator. Baiklah, langsung saja kita running di sini. Bisa kita lihat ini ada vektor merah di dalam rotating reference frame. Karena kita lihat dari rotor, jadi dia tidak berputar. Sedangkan vektor biru ini adalah vektor di stationary reference frame, makanya dia masih berputar sesuai dengan frekuensi stator. Kemudian bisa kita lihat di sini sudah mulai steady state. Arus yang biru ini adalah IQ, kemudian yang merah ini adalah ID. Di sini kita lihat ID-nya sudah mencapai referensinya 1.5 ampere, sedangkan IQ-nya 2,7 ampere ini disetting oleh speed controller. Ini simulasinya continuous. Untuk yang ditampilkan di sini dalam per unit, jadi ini bukan arus aktual. Arus aktualnya yang ada di display di sini dikalikan dengan current full scale. Kita lihat ini ya vektornya untuk rotating reference frame dan stationary reference frame. Kalau kita amati panjang kedua vektor ini sama karena memang arus yang masuk ke dalam stator itu sama. Hanya saja dilihat menggunakan frame reference yang berbeda. Yang merah dari rotor, sedangkan yang biru dari
stator. Kemudian kita lihat untuk kecepatan. Di sini kecepatannya sudah tercapai. Yang merah ini adalah reference, sedangkan yang biru ini feedback dari motor, kecepatan dari rotornya. Kita lihat kecepatannya sudah tercapai ya. Kemudian ini adalah arus 3 pas yang berasal dari feedback dari motor. Ini adalah arus 3 pas, kelihatan rapat karena dari 0 sampai 1 second waktunya. Kemudian ini adalah torsi. Yang biru ini adalah torsi yang dihasilkan oleh inverter atau konverter. Kemudian yang merah ini adalah torsi dari feedback motor. Kita lihat sudah mirip ya. Di sini 0,3 yang merah yang dari motor. Karena di motor ini saya kasih beban 0,3 Nm atau 300 Nm. Sedangkan yang dihasilkan oleh inverter 372 mili Nm. Jadi ini 300 mili Nm, ini 372 mili Nm. Jadi kita lihat sangat berdekatan ya nilai torsinya. Jadi kontrol torque-nya berhasil. Ini DC busnya 72 volt. Ini adalah vektornya untuk arus. Sedangkan ini adalah grafik untuk ID dan IQ dari motor. Sip. Kemudian di sini kita lihat ini DC busnya saya setting 72 volt, padahal di sini full scale-nya hanya sampai 48 volt. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa mencapai kecepatan reference 3000 rpm dengan ID ref 1.5 ampere. Makanya perlu saya naikkan menjadi 72 volt. Misalnya ini kita setting, kita kembalikan menjadi 48 volt. Nah, kita lihat hasilnya apakah akan tercapai untuk reference speednya. Nah, di sini bisa kita lihat referensinya tetap 3000 rpm, akan tetapi kecepatan dari motor hanya 1500 rpm. Ini adalah rated speed dari motor. Motor tidak bisa lagi berputar lebih cepat karena back EMF sudah terlalu besar, dan juga kita tidak mempunyai tegangan lebih besar lagi untuk melawan back EMF. Makanya kita lihat di sini kecepatan referensinya tidak bisa dicapai. Untuk bisa mencapai kecepatan reference 3000 rpm, maka kita memerlukan tegangan lebih besar. Makanya di sini saya rubah tegangan DC bus full scale-nya menjadi 72 volt. Akan tetapi pada prakteknya hal ini tidak bisa kita lakukan di lapangan, karena kita tidak memiliki kemewahan seperti ini tinggal menambahkan tegangan yang lebih tinggi untuk memutar motor. Yang ada adalah kebalikannya, yaitu kita melemahkan flux yang ada di rotor dengan cara mengurangi ID ref. Ini disebut dengan teknik field weakening. Field weakening ini nantinya bisa membuat kita memutar motor melewati rated speednya. Karena itu sama artinya dengan kita telah mengurangi efek dari back EMF pada motor, sehingga dengan tegangan yang seadanya kita masih bisa memasukkan arus yang lebih besar ke dalam motor, karena field
atau flux dari rotor telah berkurang. Untuk sementara sekian dulu, kita lanjutkan di video-video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.